Kembali lagi di podcast Mau Jadi App, we help you to become professional. Halo, aku Rifa. Di sini aku mau ngobrol sama salah satu narasumber, yaitu seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Islam Bandung. Nah, beliau merupakan mahasiswa angkatan 2019 yang saat ini sedang berada di semester 6. Oke, sebelum ia menempuh dunia perkuliahan ini, ia juga menempuh sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandung. Di samping pendidikannya juga, ia merupakan salah satu siswa aktif yang berbagai di organisasi di tengah kesibukannya pada perkuliahan. Nah, beliau ini salah satu organisasinya yaitu ada di Pencinta Alam, kemudian juga ada himpunan, kemudian ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, yaitu dari fakultas maupun Universitas Islam Bandung. Selain itu juga walaupun ia seorang mahasiswa, ia juga memiliki banyak sekali pengalaman internship atau pekerjaan. Nah, yaitu salah satunya adalah magang di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, selain itu juga beliau ini pernah melakukan internship di kantor notaris dan PPAT Diana Dewi SH, serta beliau merupakan founder dari Deus and What Letter. Nah, terus juga pasti masih banyak lagi dong yang bisa kita gali nih pengalaman dari beliau. Oke. Di sini aku mau ngobrol nih gimana sih nantinya cara menjalankan antara belajar, kemudian organisasi, dan juga internship. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk panggil, yaitu Muhammad Nur Arsy Rivaldi. Halo Kak, selamat siang. Halo. Nah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke. Nah, aku bisa panggil kakak apa nih biar lebih akrab? Panggil Arsy aja mungkin. Oke, aku panggil Kak Arsy ya Kak ya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, aku pengen tahu dong Kak, latar belakang pendidikan, kemudian juga latar belakang mungkin dari usia, tempat tanggal lahir, dan domisili saat ini lagi di mana nih Kak? Oke, nama panjang aku, nama lengkap aku Muhammad Nur Arsy Rivaldi, tapi bisa dipanggil Arsy. Umur aku sekarang 21 tahun, tanggal lahir aku 9 Oktober tahun 2000. Domisili aku sekarang di Bandung. Untuk pendidikan aku sekarang aku lagi kuliah di Universitas Islam Bandung, Fakultas Hukum dengan jurusan Ilmu Perdata. Oke, berarti sekarang ini semester 6 ya Kak ya? Iya, semester 6. Nah, aku pengen tahu nih Kak, apa sih karakter-karakter yang saat ini Kakak miliki? Mungkin mulai dari kelebihan dan kekurangan Kakak. Mungkin dimulai dari kelebihan dulu Kak. Kalau kelebihan mungkin aku lebih gesit aja sih kalau dalam berorganisasi maupun kejaran-kejaran tugas dan sebagainya. Okay. Nah, untuk kekurangannya mungkin aku orangnya lebih gampang cemas aja sih gitu. Oke, cemas dalam hal apa nih Kak? Kalau dari organisasi nih ya, misalkan ada kejaran maupun progres dari program kerja aku, nah aku tuh orangnya harus tahu banget sampai mana nih progresnya gitu. Jadi aku banyak komunikasi, harus banyak komunikasi sama rekan-rekan di organisasi aku. Oke, berarti cara Kakak untuk menanggulangi kecemasan ini yaitu dengan banyaknya komunikasi sama rekan-rekan di organisasi maupun tempat kerja ya Kak? Iya. Oke, kemudian nih Kak, aku pengen tahu dong hobi atau kegiatan apa aja sih yang Kakak saat ini lakuin gitu, dan mungkin cara Kakak meluangkan waktu atau bahkan menjadi keseharian yang dari hobi ini menjadi kegiatan yang terus ditekuni gitu Kak. Itu baik misalnya organisasi atau bekerja paruh waktu ataupun kegiatan apapun gitu kayak yang positif. Mungkin untuk waktu aku banyak ngabisin yang tentunya untuk pendidikan aku ya, untuk kuliah aku. Selebihnya aku menghabiskan waktu juga dalam organisasi aku yang sekarang aku ikuti ya. Ada beberapa organisasi baik di kampus maupun yang sebelumnya nih dari sekolah SMA aku nih. Aku kan anggota Pencinta Alam. Nah itu tuh emang karena kegiatannya panjang dan juga keanggotaannya pun seumur hidup. Jadi mungkin sampai sekarang aku masih aktif di sana gitu. Lalu untuk hobi aku masih masuk sih dengan organisasi yang sebelumnya di Pencinta Alam, sehingga bisa dikatakan hobi aku sekarang untuk di Pencinta Alamnya aku lebih banyak di panjat tebing. Lalu untuk yang lainnya aku karena suka musik ya, jadi mungkin hobi aku band-bandan gitu. Terus
ada hobi baru juga karena sebelumnya kita terdampak pandemi. Ada hobi baru juga yang sekarang aku miliki ya, yaitu aku sering bikin dompet kulit dengan jahitan tangan gitu. Nah dari situ juga aku jadi kepikiran buat dijadiin bisnis gitu. gitu. Oke. Nah gimana sih Kak cara Kakak nemuin hobi yang menjadi bisnis? Barusan Kakak kan itu lumayan ya Kak, maksudnya dari hobi diri sendiri kemudian lama-lama berkembang nih Kak menjadi bisnis. Gimana sih Kak cara Kakak untuk mencari hobi tersebut? Apakah dengan kepo-kepo dari Instagram atau dari YouTube atau gimana nih Kak? Kalau ini aku pribadi waktu nemuin hobi ini ya, yang bikin dompet. Pertama karena sebelumnya aku emang suka dengan jeans. Nah biasanya tuh kalau kita suka dengan jeans itu ada proses yang kita sukai, perubahan warna di jeans gitu ya, celana fading. jeans ya Kak? Ya celana jeans. Nah selanjutnya biasanya kalau kita menyukai celana jeans, kita juga berkembang juga menyukai aksesoris yang lainnya gitu. Biasanya nih setelan ataupun style dari anak-anak penyuka jeans itu memakai sepatu boots dari kulit, terus dengan tambahan dompet kulit. Nah dari situ aku mulai ke-trigger lah. Kayaknya nih bagus juga nih kalau bikin dompet kulit sendiri gitu. Dan akhirnya aku jadiin bisnis gitu. Oke, keren juga ya Kak ya tips and triknya. Mungkin teman-teman di rumah nih kalau misalnya ada yang punya hobi terus berkembangin ya Kak ya, siapa tahu itu bisa jadi bisnis. Iya gitu. Sekarang mulai ke topik perjalanan pendidikan nih dulu. Nah kalau boleh tahu nih dari waktu Kakak menjalani SMA nih, gimana sih Kak cara Kakak belajar, terus organisasi-organisasi apa aja yang diikuti, terus juga ada nggak sih Kak perencanaan-perencanaan yang Kakak lakuin untuk kuliah gitu pada saat itu? Oke, mungkin pertama kali aku ikutin organisasi ya. Memang pertama aku ikut organisasi waktu masuk SMA ya. Itu organisasinya di pecinta alam gitu. Nah, karena untuk masuk ke organisasi itu harus harus mengikuti serangkaian pendidikan dasar. Itu cukup banyak waktu yang harus diluangkan juga. Terus selain organisasi juga, karena di SMA aku ada pentas seni juga ya, pensi gitu, dari SMA 2 yaitu From to With Love. Aku juga ikut dalam kepanitiaannya. Nah terakhir mungkin cara ngebagi waktunya ya. Cara ngebagi waktunya mungkin alhamdulillahnya kegiatan ini banyaknya sih di weekend gitu, jadi nggak ngeganggu ke pendidikan aku gitu. Nah untuk tambahan belajar aku mengikuti les juga sih, jadi nggak belajar di sekolah doang tapi aku juga les gitu. Nah karena aku orangnya banyak sibuk juga nih, tapi aku juga nggak lepas dari pikiran aku untuk kedepannya nih aku bakal kuliah di mana. Nah mungkin aku sendiri emang dari awal udah suka hukum kali ya, karena hukum yang aku pikirin ya, pertama sih kalau hukum di segala bidang pasti ada ya gitu. Iya, terus akhirnya aku juga cita-cita aku sih pengennya jadi notaris gitu. Nah untuk tercapainya cita-cita itu aku juga harus masuk ke dalam aku harus menempuh pendidikan sarjana hukum dulu gitu. Iya. Jadi mungkin dari awal emang aku harus mempersiapkan gitu bagaimana aku bisa masuk ke fakultas hukum itu gitu. Jadi selain di organisasinya padat, tapi aku juga harus nambah pelajaran di tempat les sih, kalau menurut aku kayak gitu sih. Iya sih, setuju banget. Nah kalau boleh tahu nih, Kakak mulai les itu dari kelas berapa sih Kak? Apa kelas 11 atau mungkin kelas 12 aja gitu fokus karena akan UTBK gitu? Nah untuk kelas sendiri aku mulainya di kelas 11 akhir sih. Jadi
karena waktu kelas 1 itu emang agak sedikit padat ya. Pertama kali aku masuk organisasi pencinta alam itu open recruitment-nya sampai aku menjadi anggota itu Cukup panjang. cukup panjang Oke. selama 6 bulan karena aku harus mengikuti serangkaian kegiatan dari mulai materi-materi sampai kegiatan di luar kelas gitu ya. Sampai akhirnya di pendidikan dasar aku di alam 9 hari itu setelah itu baru pelantikan gitu. Nah, setelah itu juga aku dilantik jadi anggota muda di Pecinta Alam. Tapi dalam keanggotaannya memang ada 2 keanggotaan, yaitu anggota muda dan anggota penuh. Nah, untuk menjadi anggota penuh ada lagi nih serangkaian selanjutnya nih gitu. Iya. Jadi emang agak panjang untuk jadi Kegiatan anggota itu, kegiatan itu tuh gitu. Makanya kelas 1, kelas 2 aku nggak ngambil les tuh karena padat juga gitu. Nah, oke. waktu kelas 3 mungkin aku harus les karena aku juga harus fokus juga gitu sama pendidikan aku gitu. Oke, setuju sih Kak. Nah, kemudian nih saat Kakak mulai kuliah kan barusan juga udah disampaikan ya kalau Kakak ini adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum yang mana emang ini cita-cita Kakak dari SMA. Nah, gimana sih Kak tips-tips untuk memilih jurusan sesuai dengan potensi atau motivasi yang Kakak miliki dari SMA gitu Kak. Mungkin ini juga nanti untuk sharing ke teman-teman mau jadi friends di rumah nih yang mungkin masih kebingungan gitu. Gimana sih cara aku nentuin potensi atau motivasi nanti untuk memilih jurusan yang sesuai untuk diri sendiri. Oke, mungkin untuk memilih jurusan pastinya kita juga harus tahu ya potensi kita di mana gitu ya. Misalkan karena aku sebelumnya di SMA juga ngambil jurusan ilmu sosial. Nah, mungkin aku juga dari situ belajar banyak ilmu tentang sosial sehingga menurut aku pribadi sih ya, aku emang langsung fokus ke jurusan yang berkorelasi dengan ilmu sosial gitu. Paling segitu sih, Kak. Nah, terus mulai nih masuk ke proses kuliah nih dari semester 1 sampai sekarang ini kan Kakak lagi menjalankan beberapa organisasi dan internship ya Kak. Nah, gimana sih Kak cara Kakak melakukan manajemen waktu antara kuliah, juga internship, dan mungkin organisasi-organisasi yang lagi Kakak jalani gitu? Aku di kuliah ya, organisasi aku mulai di semester 2. Di semester pertamanya sih aku lebih fokus di kuliah dulu ya, di pendidikan dulu. Di semester 2-nya baru aku masuk di organisasi yaitu BEM fakultas. Nah, dari situ aku lanjut lagi ibaratnya naik tingkatan nih dari fakultas, dari ranah fakultas aku naik lagi ke ranah universitas gitu. Nah, alhamdulillah aku keterima juga di BEM Universitas Islam Bandung, BEM Unisba gitu. Selanjutnya organisasi yang aku ikuti sekarang himpunan. Kenapa himpunan di akhir? Harusnya kan biasanya himpunan itu di awal ya. Iya, betul. Balik lagi karena aku mahasiswa hukum, di hukum tuh apa ya? Pembagian jurusan tuh emang di semester 5 gitu. Jadi nggak dari awal. Nah, ya udah aja maksudnya agak terlambat ya gitu ya, terlambat Bukan gitu. Jadi ya udah aja daripada di tahun ketiga aku kosong, aku balik lagi aja nih ke rumah aku sendiri nih di Fakultas Hukum. Nah, aku alhamdulillah keterima juga di himpunan gitu dan menjabat juga gitu. Oke, keren banget nih. Kalau boleh tahu sekarang jabatannya apa nih Kak di himpunan? Jabatannya sekarang jadi wakil ketua sih. Oke, keren banget nih. Dari manajemen waktunya juga, dari cara Kakak belajar juga mungkin harus bisa tetap difokusin di pendidikan ya Kak ya, gimana pun juga. Oke, selanjutnya Kakak pernah nggak sih melakukan perencanaan sama membuat target-target perkuliahan gitu Kak dari mulai semester 1 mungkin dulu waktu Kakak masih mahasiswa baru nih apa aja sih Kak gitu perencanaan-perencanaan yang Kakak bikin kayak misalnya di semester 1-2 ini aku mau lebih fokus di pendidikan deh, mungkin nanti selanjutnya di organisasi gitu. Nah, Kakak sendiri ada nggak sih Kak? Untuk perencanaan kuliah pastinya ada ya. Kita juga harus nargetin kita kapan lulus maupun kita fokusnya kemana aja nih waktu kuliah tuh, waktu ngeluangin waktu di kuliah tuh. Yang pertama, balik lagi sih aku emang semester 1 emang fokus di pendidikan dulu sambil lihat-lihat nih
aku nanti ke depannya bakal mengikuti organisasi apa nih. Nah, di semester 1 aku emang fokus untuk belajar aja. Semester 2 baru aku masuk nih ke organisasi di BEM gitu. Di berikutnya next step lah aku ke BEM universitas gitu. Terus ya balik lagi ke himpunan karena ya penjurusan itu aku emang ngambilnya di semester 5 gitu. Jadi mau nggak mau harus balik lagi ke rumah sendiri di Fakultas Hukum gitu. Oke, sekarang aku pengen lebih tahu nih Kak, waktu Kakak menjalani internship di baik itu Mahkamah Agung sama di notaris nih. Gimana sih Kak, ada nggak sih pengalaman-pengalaman interview Kakak terutama di internship waktu di Mahkamah Agung? Soalnya kan yang kita tahu itu adalah salah satu instansi pemerintahan dan mungkin peradilan paling tinggi di Indonesia. Nah, gimana sih Kak cara atau kiat-kiat lolos gitu Kak untuk internship di Mahkamah Agung? Oke, tentunya untuk mempersiapkannya nih di Mahkamah Agung, dulu aku mempersiapkannya agak apa ya, lama juga, panjang juga gitu. Jadi nggak langsung daftar gitu ya. Pertama pastinya kita harus nyiapin proposal dulu gitu ya. Proposal di dalamnya ya latar belakang, tujuan kita sampai kita apa ya, waktunya kapan nih gitu. Terus kita juga harus mempersiapkan surat rekomendasi dari kampus kita gitu. Nah, udah itu kirim nih berkas itu ke Mahkamah Agung. Biasanya sih 1 bulan setelahnya kita Baru dapat dihubungi panggilan. nih sama pihak sananya. Udah gitu kita interview nih. Nah, untuk interviewnya sendiri kalau di Mahkamah Agung, aku sih waktu dulu ya ditanya-tanya pertama kegiatan aku apa aja dulu nih sekarang, terus kelebihan dan kekurangan aku apa gitu, terus langsung dikasih pertanyaan tentang hukumnya gitu kita, karena mata untuk kuliah yang relate. ya mata kuliah hukumnya gitu. Nah, di Mahkamah Agung sendiri itu kan puncak peradilan tertinggi ya di Indonesia nih. Aku ditanyanya banyaknya sih tentang hukum acaranya gitu, karena di peradilan itu banyaknya apa yang kita pelajari di hukum acara banyak juga diaplikasiin di sana gitu. Terus setelah interview, alhamdulillah aku keterima nih di Mahkamah Agung gitu. Nah, untuk internship yang selanjutnya sama juga sih, sama kayak Mahkamah Agung, tetap kita harus mempersiapkan nih jauh-jauh hari nih. Jadi nggak seenaknya kita mau magang kapan, deket-deket hari kita baru daftar gitu. Jadi emang harus banyak mempersiapkan gitu sih kalau buat magang, kalau menurut aku. Oke, berarti harus lebih prepare terkait administrasi sama pengetahuan-pengetahuan dasar yang relate dengan jurusan ya Kak. Oke, selanjutnya Dika, gimana sih cara Kakak pertama kali terjun dalam dunia pekerjaan itu? Gimana sih cara Kakak beradaptasi di lingkungan yang notabene-nya semuanya adalah orang-orang yang jauh lebih tua gitu, yang merupakan karyawan gitu? Oke, pertama kali aku internship ya itu di Mahkamah Agung. Di sana aku banyak banget belajar gimana sih kita mengenali lingkungan di dunia pekerjaan ya, apalagi ini di Mahkamah Agung gitu. Jadi kita harus juga ngejaga etika dan adab kita gitu. Misalkan nih waktu kita magang tuh kan pastinya kita belajar ya di sana apa aja yang dikerjain nih di Mahkamah Agung itu tuh. Nah, cara kita minta belajarnya tuh ya nge-follow up-nya kita harus dengan cara baik gitu. Nggak seenaknya tiba-tiba minta bantu atau sebagainya gitu. Jadi lebih ke etika dan adab aja sih untuk pertama kali aku magang tuh belajar mengenali lingkungan di dunia pekerjaan tuh pasti tentang etika sih. Kemudian nih Kak, ada nggak sih Kak suka duka atau jatuh bangunnya ini dari Kakak ini menjadi mahasiswa aktif yang ada di beberapa organisasi, juga yang sekarang lagi di himpunan, terus juga mungkin sebelumnya internship gitu di beberapa perusahaan, di tempat instansi pemerintah gitu Kak.
Apa sih suka dukanya? Mungkin kalau dukanya dulu aja ya. Kalau dukanya sih waktu kosong aku agak berkurang ya gitu, Iya, karena iya. mungkin hampir setiap hari pagi kita belajar di kampus, terus sorenya kita ngurusin organisasi, mungkin sampai agak malam gitu. Gitu kita harus tetap mikirin gitu ya, kejaran-kejaran dari kegiatan kita di organisasi gitu ya. Terus mungkin buat sukanya ya tentunya kalau kita banyak kegiatan berarti kita banyak Relasi. relasi, terus belajar juga gitu. Aku sih nerapinnya ya mikirnya ya, kalau semua tempat tuh ya kelas bagi kita gitu ya. Terus semua orang juga guru bagi kita gitu. Jadi sebisa mungkin aku nerapin kalau semua kegiatan aku tuh positif buat aku gitu. Jadi mungkin buat positifnya kayak gitu sih. Setuju sih sama apa yang kakak barusan sampaikan, kalau misalnya semua tempat itu di mana tempat kita belajar gitu kak, karena menurut aku juga dimanapun tempat magang itu kita harus ambil yang baik-baiknya aja ya gitu. Terus kemudian nih kak, pelajaran-pelajaran apa aja sih kak yang kakak dapetin waktu internship kak? Kalau untuk internship, karena aku dua-duanya di apa ya, yang berkorelasi dengan prodi aku ya, dengan studi aku, tentunya dari akademik aku dapat ilmu-ilmu juga gitu ya. Kayak mungkin yang sebelumnya aku belajar hanya materi nih ya di kelas, oh ternyata Diterapinnya diterapin juga di nih waktu oh, internship tuh gitu. Nah untuk non akademiknya mungkin balik lagi nih, aku ningkatin soft skills aku yang aku miliki gitu, baik apa ya, eh etika aku dan sebagainya gitu ya. Mungkin memperbaiki komunikasi aku dengan orang yang lebih tua aja sih kayak gitu. Oke. Kemudian nih kak, aku pengen tahu dong strategi atau rencana-rencana kakak nih. Barusan kan kakak juga sampaikan kepada kami kalau kakak ini cita-citanya jadi notaris kan kak. Nah ada nggak sih kak rencana atau strategi lebih lanjut nih setelah lulus dari S1 ini? Oke, untuk cita-cita aku sebagai notaris itu juga perlu waktu yang panjang ya untuk mempersiapkannya. Sekarang aku masih belajar atau masih kuliah di S1. Nah, untuk notaris sendiri memang agak panjang rangkaiannya. Untuk jadi notaris kita harus S2 dulu nih, MKN nih. Udah gitu harus magang dulu selama 2 tahun gitu. Nah, udah gitu baru nih kita jadi apa sih? Jadi notarisnya gitu. Makanya sebisa mungkin kalau dari aku pribadi sekarang aku harus kalau bisa lulusnya dengan cepat gitu ya. Karena setelah itu insya Allah mungkin aku bakal langsung lanjut ke S2 selama 2 tahun. Udah gitu magang nih, program magang notaris, terus ujian notaris. Ya semoga aja aku lulus jadi notaris gitu. Amin. Oke deh kak. Berarti dari sekarang nih udah mulai persiapan ya Iya, kak, strategi-strategi harus yang sih. oke. Oke, tadi barusan dari sharing-sharing pengalaman dari Kak Arsy ini mungkin sedikit mengambil pesan bahwa kita tuh jangan pernah menyerah atau jangan pernah haus ya Kak dalam pengalaman ataupun pelajaran baik secara akademis maupun non akademis yang bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari ya Kak, baik itu di dalam dunia pendidikan atau kuliah maupun di luar itu. Nah sekarang nih Kak, aku pengen tahu nih, boleh dong Kak bagi-bagi nih nasihat untuk teman-teman mau jadi friend di rumah yang merupakan seorang pelajar gitu. Mungkin untuk teman-teman mau jadi friend yang di rumah ya, dari aku sih kalau nasihat kayaknya kayak aku masih mahasiswa sih, cuman ngasih masukan aja ya, ngasih Iya saran betul, aja nih boleh ya. boleh. Mungkin buat teman-teman yang di rumah harus apa ya? Kita tetap aja misalkan banyak kegiatan, kita harus fokus dulu aja yang pertama di bidang pendidikan nih. Nah, selanjutnya baru kita ke organisasi gitu ya. Jadi harus apa ya?
seimbang aja gitu. Jadi jangan terlalu banyak di organisasi, kurang di pendidikannya gitu. Mungkin di organisasinya bisa ngelatih juga nih ilmu-ilmu yang mungkin nggak ada di ranah pendidikan nih gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita ngelakuin yang terbaik aja buat diri kita sendiri maupun di sekitar kita gitu. Jadi ibaratnya kita harus jadi mata air nih buat semua orang, bukan jadi air mata buat semua orang gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Arsy atas kesempatannya di hari ini telah meluangkan waktu untuk kami untuk berbagi pengalaman juga nih bersama mau jadi friends di rumah. Semoga ilmu yang barusan Kak Arsy bagikan juga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Amin. So, thank you so much untuk Mau Jadi Friend yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ikutin terus podcast kita, Mau Jadi App, we help you to become professional.